Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviatul Hawa, NIM 857527081, ingin mensimulasikan pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu ya hari ini. Ayo kita awali pagi ini dengan semangat. Yuk berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Ya, kita sudah semangat ya semuanya hari ini. Udah pada sarapan kan? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Coba Ibu lihat dulu nih. Oh, berangkat semua. Alhamdulillah ya, anak-anak Ibu pada rajin. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan tiga pelajaran. Yang pertama ada IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga bahasa Indonesia ya. Nah, karena ini cuacanya sangat cerah, nah Ibu akan mengawalinya dengan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ibu di sini akan menceritakan sebuah cerita pendek kepada kalian. Gimana? Senang tidak? Nah, ya oke. Ibu akan bercerita tentang seorang anak tuh di sebuah desa. Nah, dia itu aktif ya, kayak kalian semua ini kan aktif ya anak-anak Ibu ya. Dia senang bermain, dia suka jajan yang enak-enak. Kalian suka juga kan jajan yang enak? Nah iya, dia suka main siang, sore, pulang sekolah. Terus dia suka jajan enak-enak, dia suka minum es. Nah, karena itu suatu hari dia sakit, dibawalah sama ibunya ke dokter. Kan kalau sakit dibawa kemana? Ke dokter kan, kemana? Puskesmas, rumah sakit ya. Terus kata dokternya apa? Oh ini mah kebanyakan jajan gak sehat nih. Jadi si Ari itu harus menjaga pola hidupnya dan memakan makanan yang sehat. Apa contohnya memakan makanan sehat? Tahu nggak? Ya kayak sayur, buah, itu tuh susu juga ya. Itu makanan sehat. Jadi Ibu nggak mau Bu, sayur mah pahit, nggak suka. Nggak boleh ya. Kita siapa sih di sini yang mau jadi anak sehat? Ya, pintar. Jadi semua itu bermulai dengan kondisi tubuh kita yang sehat. Jadi kita harus menjaga pola hidup kita supaya menjadi anak Indonesia yang sehat dan kuat. Oke, pintar semuanya. Ngerti ya? Jadi dari cerita itu bisa diambil hikmahnya. Ya kita boleh bermain, kita boleh jajan, cuman semuanya tuh ada takarannya. Kapan kita harus main, kita harus istirahat, olahraga, dan juga makan makanan yang bergizi, penuh protein, terus mineral. Itu sangat penting untuk pertumbuhan kalian. Nah, yang kedua Ibu akan menjelaskan materi tentang kesehatan dan gaya hidup ya, itu pelajaran IPA. Nah, ada apa aja sih Bu ini kesehatan dan gaya hidup tubuh? Contohnya apa? Menjaga pola hidup kita. Ya seperti tadi yang Ibu ceritakan, kita harus menjaga pola hidup kita dengan membersihkan diri pribadi dulu, kayak apa contohnya? Mandi secara teratur. Terus apa lagi? Ya, menggunting kuku juga. Kalian kan kalau pagi Ibu periksa kuku ya di depan itu ngecek biar kalian tuh di kukunya itu bersih, gak ada pasir-pasir yang nyelip bekas main, biar nggak kemakan terus jadi cacing. Siapa yang mau cacingan? Gak ada kan? Jadi gunting kuku itu termasuk hal yang penting. Terus apa lagi? Cuci tangan sebelum makan, terus tidur yang teratur, kemudian olahraga. Kalian suka kan olahraga kan di sekolah? Nah itu termasuk pola hidup sehat. Kemudian apalagi Bu? Kemudian di sini siapa yang nggak suka minum air putih? Maunya minum manis, terus itu nggak baik ya.
Nanti gigi kalian tuh pada grepes-grepes, ompong-ompong, itu karena suka makan dan minum manis. Nah, sementara tubuh kita itu kebanyakan diisi oleh air. Jadi kita itu harus banyak-banyak minum air putih minimal 8 gelas satu hari. Mau kan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, menjadi generasi bangsa. Maka dari itu, yuk kita sama-sama menerapkan pola hidup sehat dengan makan sayuran, makan buah-buahan, dan minum air putih. Karena itu termasuk ke dalam kebutuhan diri kita pribadi. Gaya hidup sehat dan pola hidup sehat. Nah, kemudian Ibu juga akan menjelaskan materi IPS, interaksi manusia dengan lingkungan dan kesehatan. Nah, Ibu ini ada poster tentang peta contoh di peta ini tentang penyebaran penyakit. Nah, anak-anak itu salah satu orang yang rentan terkena penyakit ya. Karena kalian kan aktivitasnya banyak juga kan, suka keluar, suka bermain dimanapun, nah, jadi gampang tertular penyakit. Nah, itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, masyarakat ya, yang termasuk pada IPS. Salah satunya gimana kalau interaksi kita sama orang lain, kayak beberapa penyakit itu bisa tertular lewat interaksi loh. Lewat apa? Misalnya kita minum di gelas yang sama orang lain, atau kita berinteraksi sama orang-orang yang terpapar penyakit itu, kita akan terpapar juga. Nah, interaksi apa sih Bu? Kayak kita ngobrol, bermain. Kayak misal teman kamu kena flu, terus kamu main sama dia, nanti kan ketularan kan? Nah, itu contohnya. Jadi di interaksi manusia dan lingkungan dan kesehatan itu kita juga harus menjaga lingkungan kita, menjaga kehidupan bermasyarakat ya kan. Contohnya apa? Kita gotong royong nih di lingkungan sekolah, membersihkan selokan, piket di kelas, itu termasuk ke dalam menjaga lingkungan supaya kita itu ada di lingkungan yang sehat, bersih, tentram dan rukun. Enak kan kalau kelasnya rapi, bersih kan? Kalian juga berinteraksi dengan nyaman, nggak takut kayak ada nyamuk, nanti digigit nyamuk, nanti ada BD gitu kan. Termasuknya untuk menjaga kesehatan kita juga, untuk menjaga pola hidup dan kesehatan kita. Karena lingkungan yang sehat menjaga kualitas hidup kita untuk membangun suatu negara. Jadi ibu nih mau anak-anak ibu ini menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, dan bisa membangun bangsa dengan baik. Harapan ibu sangat tinggi kepada kalian. Makanya ibu menjelaskan gimana sih Bu kita menjadi sehat, menjadi kuat bersama-sama ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita berjumpa lagi besok. Mari disiapkan untuk pulang dan berdoa. Oke. Yang piket nanti jangan terpulang ya. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih anak-anak ya.